Di padang rumput yang membara, seekor makhluk berwajah tak biasa sedang berlari. Bukan karena takut, tapi karena bertahan adalah gaya hidupnya. Dan jauh di tanah kering, sebuah tanaman menggulung dirinya. Mati hanya untuk hidup kembali saat hujan turun. Selamat datang di Natura. Di hamparan padang rumput Eurasia yang membentang tanpa air, terdapat makhluk dengan wajah paling unik di antara para penghuni stepa. Dia, Saiga antelope, si antelop purba yang hidung seperti belalai. Tapi jangan salah, bentuk hidung itu bukan sekedar keanehan evolusi. Saat musim panas, lubang hidung besar itu menyaring debu dari tanah yang kering dan tandus. Dan ketika musim dingin datang, ia menghangatkan udara yang masuk sebelum mencapai paru-paru. Ini bukan adaptasi biasa. Ini adalah evolusi dari ribuan tahun bertahan hidup di alam liar yang kejam. Saiga dulunya menghuni wilayah luas dari Inggris sampai Mongolia. Tapi kini mereka hanya bertahan di beberapa kantong habitat di Kazakhstan, Mongolia, dan Rusia. Hewan ini dikenal sebagai pelari tangguh. Dalam sekejap, mereka bisa menembus kecepatan 80 km per jam. Tapi, kecepatan saja tidak cukup untuk melarikan diri dari bahaya yang lebih besar, yakni aktivitas manusia. Pada tahun 2015, tragedi besar terjadi. Wabah bakteri Pasteurella multocida yang dipicu suhu ekstrim dan kelembapan tinggi membunuh lebih dari 200.000 saiga hanya dalam seminggu. Itu artinya 2 dari 3 populasi saiga hilang seketika. Namun saiga bukan makhluk yang mudah menyerah. Mereka hidup dalam kelompok besar mencapai ribuan ekor. Pergerakan massal ini bukan hanya strategi bertahan, tapi juga bagian dari siklus reproduksi mereka. Musim kawin berlangsung singkat dan para jantan akan bertarung satu sama lain menggunakan tanduk melengkung khas mereka. Yang menang akan memimpin sekelompok betina dan menjadi raja kecil selama musim kawin. Tapi ironisnya, tanduk itu pula yang menyebabkan mereka jadi incaran perburuan ilegal. Tanduk saiga dijual untuk obat tradisional di beberapa negara Asia, yang membuat populasinya terus menurun. Kini, berbagai organisasi seperti Saiga Conservation Alliance bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lokal untuk melindungi mereka. Pemantauan satelit, patroli anti pemburu, hingga edukasi komunitas menjadi bagian dari strategi penyelamatan saiga. Dan yang luar biasanya, jumlah mereka kini mulai pulih dan titik hampir punah hingga menjadi simbol harapan ekologi. Saiga membuktikan bahwa bahkan makhluk yang tampak aneh pun punya tempat penting dalam harmoni alam. Di dunia tanaman, hidup dan mati bukanlah dua hal yang selalu terpisah jauh. Perkenalkan, Selaginella ledodophylla, tanaman yang bisa mati dan hidup kembali. Julukannya banyak: Resurrection Plant, False Rose of Jericho, atau tumbuhan kebangkitan. Tapi, semua mengacu pada satu hal: kemampuannya untuk bertahan hidup di tengah kematian.
Ketika gurun menjadi terlalu panas dan kering, tanaman ini akan menggulung tubuhnya seperti bola. Daunnya menutup rapat, warnanya memudar menjadi coklat keabu-abuan. Ia tampak mati, seperti sisa tanaman kering yang tertiup angin. Tapi begitu air menyentuhnya, keajaiban terjadi. Dalam hitungan jam, daunnya membuka, warna hijau cerah muncul, dan aktivitas biologis dimulai kembali, seolah hidup tak pernah benar-benar pergi. Mekanisme ini disebut poikilohydric. Kemampuan untuk mengering total, hampir 95% air tubuhnya hilang tanpa mengalami kerusakan permanen pada jaringan sel. Ini dilakukan dengan melindungi struktur DNA dan protein di dalam sel melalui molekul khusus seperti trehalose. Tanpa air pun, struktur internal tetap stabil, siap aktif kembali saat kelembapan tersedia. Daunnya pun dirancang fleksibel, berbentuk seperti sisik yang bisa menggulung saat kering dan membuka saat lembab. Sistem akar mereka dangkal dan menyebar, memungkinkan mereka berpindah tempat sedikit demi sedikit. Gerakan ini membuat mereka bisa menjangkau titik kelembapan baru, seolah mereka berjalan di atas tanah. Evolusi tanaman ini luar biasa karena telah bertahan sejak era Paleozoikum lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Artinya, Selaginella lepidophylla lebih tua dari dinosaurus. Ia menyaksikan bumi berubah, iklim berubah, spesies datang dan pergi, tapi ia tetap hidup. Hari ini, tanaman ini banyak diteliti oleh ilmuwan. Mereka mencari tahu bagaimana strategi hidrasi ulangnya bisa diaplikasikan dalam pengawetan organ, pembuatan vaksin, hingga teknologi makanan. Di beberapa budaya Amerika Latin, tanaman ini dianggap membawa berkah dan harapan. Ia dijual di pasar sebagai jimat keberuntungan atau simbol keabadian. Dari bentuknya yang kecil dan tak mencolok, ia mengajarkan kita satu pelajaran besar. Kadang, untuk bertahan, kita tidak perlu menentang arus. Kita hanya perlu diam, bertahan dan bersiap saat waktu yang tepat untuk datang kembali. Tonton terus Natura, tayang setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Ikom UPI Channel.